Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi dari mata kuliah perkembangan peserta didik dengan judul Perkembangan Moral dan Spiritual Peserta Didik serta implikasinya bagi pendidikan dalam kajian umum dan Islam. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, anggota kelompok 5 diantaranya ada yang pertama ada Ika Ayu Lestari, lalu yang kedua ada Meli Auliasari, yang ketiga ada M. Lukmanul Hakim, dan yang terakhir saya sendiri, Muhajir Nurhab. Lalu untuk materi yang akan dipaparkan pada presentasi kali ini ada berjumlah 5 subbab. Yang pertama itu pengertian dan tahapan perkembangan moral. Lalu yang kedua ada perkembangan moralitas peserta didik. Yang ketiga karakteristik dan perkembangan spiritual peserta didik. Lalu yang keempat proses perkembangan spiritual peserta didik. Dan yang terakhir implikasi perkembangan moral dan spiritual bagi pendidikan. Baik, langsung saja menuju pemapar yang pertama yang akan menjelaskan materi pengertian dan tahapan perkembangan moral. Langsung saja kepada saudari Meli Auliasari, kepadanya dipersilahkan. Meli, halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang pengertian moral. Moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat atau kebiasaan cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Moral dalam bahasa Latin yaitu moralitas adalah istilah manusia menyebut manusia ke manusia lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses proses sosialisasi. Moral dalam zaman sekarang memiliki nilai implisit karena banyak orang yang memiliki moral atau sikap amoral itu dari sudut pandang yang sempit. Moral itu sifat dasar yang diajarkan di sekolah-sekolah dan manusia harus memiliki moral jika ia ingin dihormati oleh sesamanya. Moral adalah nilai keabsolutan dalam kehidupan bermasyarakat secara utuh. Lalu, berbagai pengertian tentang moral banyak bermunculan seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli berikut ini. Yaitu satu pengertian moral menurut Chaplin 2006. Moral mengacu pada akhlak yang sesuai dengan peraturan sosial atau menyangkut hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku. Kemudian yang kedua yaitu pengertian moral menurut Hurlock 1990. Moral adalah tata cara, kebiasaan, dan adat peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu pengertian moral menurut Wantah 2005. Moral adalah sesuatu yang berkaitan atau ada hubungannya dengan kemampuan menentukan benar, salah, dan baik buruknya tingkah laku. B. Perkembangan moralitas peserta didik. Tahapan perkembangan moralitas anak usia dini menurut para ahli, pengertian moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan penerapan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam interaksi sosial, menurut para ahli perkembangan anak di bawah ini terdapat kesamaan dalam perkembangan moral anak usia dini, yaitu ada tahap perkembangan moral anak menurut Viese dan
ada tahap perkembangan moral anak menurut Kohlberg. Yang pertama yaitu tahap perkembangan moral anak menurut Piaget. Menurut Piaget, dalam pengamatan dan wawancara pada anak usia 4-12 tahun menyimpulkan bahwa anak melewati dua tahap yang berbeda dalam cara berpikir tentang moralitas, yaitu satu, tahap moralitas heterogen, dan kedua, tahap moralitas otonomi. Tahap moralitas heterogen yaitu anak usia 4-7 tahun menunjukkan moralitas heterogen, yaitu tahap pertama dari perkembangan moral. Anak berpikir bahwa keadilan dan peraturan adalah properti dunia yang tidak bisa diubah dan dikontrol oleh orang. Anak berpikir bahwa peraturan dibuat oleh orang dewasa dan terdapat pembatasan-pembatasan dan dalam bertingkah laku. Pada masa ini, anak menilai kebenaran atau kebaikan tingkah laku berdasarkan konsekuensinya, bukan niat dari orang yang melakukan. Anak juga percaya bahwa tidak bisa diubah atau diturunkan oleh sebuah otoritas yang berkuasa. Anak berpikir juga bahwa mereka tidak berhak membuat peraturan sendiri, melainkan dibuatkan aturan oleh orang dewasa. Orang dewasa perlu memberikan kesempatan pada anak untuk membuat peraturan, agar anak menyadari bahwa peraturan berasal dari kesepakatan dan dapat diubah. Yang kedua yaitu tahap moralitas otonomi. Jika anak usia 7-10 tahun, anak berada dalam masa transisi dan sebagian ciri dari tahap kedua yaitu moralitas otonom. Anak mulai sadar bahwa peraturan dan hukum dibuat oleh manusia, dan ketika menilai sebuah perbuatan, anak akan mempertimbangkan niat dan konsekuensinya. Moralitas akan muncul dengan adanya kerjasama atau hubungan timbal balik antara anak dengan lingkungan di mana anak berada. Pada masa ini, akan mendapatkan hukumannya. Hal ini seringkali membuat anak merasa khawatir dan takut berasa bersalah. Namun, ketika anak mulai berpikir secara heterom, anak mulai menyadari bahwa hukuman terjadi apabila bukti dalam melakukan pelanggaran. Piaget meyakini bahwa dengan semakin berkembang cara berpikir anak akan semakin memahami tentang persoalan-persoalan sosial dan bentuk kerjasama yang ada di dalam lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu tahapan perkembangan moral anak menurut Kohlberg. Selain Piaget, Kohlberg juga menekankan bahwa cara pikir anak tentang moral berkembang dalam beberapa tahapan. Kohlberg menggambarkan 3 tingkatan penalaran tentang moral dan setiap tingkatannya memiliki 2 tahapan, yaitu 1. Moralitas prakonvensional, yang kedua yaitu tahap moralitas konvensional, dan yang ketiga yaitu tahap moralitas pasca konvensional. Yang pertama, moralitas konvensional. Tingkat prakonvensional dari orang dewasa juga dapat menunjukkan penalaran dalam hidup dalam tahap ini. Seorang yang berada dalam tingkat prakonvensional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Tingkat prakonvensional terdiri dari 2 tahapan awal dalam perkembangan moral dan melihat diri dalam bentuk egosentrik. Tahapan yang pertama yaitu individu-individu memfokuskan diri pada konsekuensi langsung dari tindakan mereka yang dirasakan sendiri. Sebagai contoh, suatu tindakan dianggap salah secara moral bila orang yang melakukannya dihukum. Semakin keras hukuman dianggap semakin salah tindakan itu. Tahap yang kedua yaitu menempati posisi apa untungnya buat saya. Perilaku yang benar didefinisikan dengan apa yang paling diminatinya. Penalaran tahap kedua kurang menunjukkan perhatian pada kebutuhan orang lain, hanya sampai tahap bila kebutuhan itu juga berpengaruh terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu kedua, tahap moralitas konvensional. Tingkat konvensional umumnya ada pada orang remaja atau orang dewasa. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan tahapan masyarakat. Tingkat konvensional terdiri dari tahap ketiga dan keempat dalam perkembangan moral. Tahap ketiganya yaitu seseorang memasuki masyarakat dan memiliki peran sosial. Individu mau menerima persetujuan atau ketidaksetujuan dari orang-orang lain, karena hal tersebut merefleksikan persetujuan masyarakat terhadap peran yang dimilikinya. Penalaran tahap ketiga ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan mengevaluasi konsekuensinya dalam bentuk hubungan imperasional.
yang mulai menyatakan hal seperti rasa hormat dan rasa terima kasih. Selanjutnya yaitu tahap keempat adalah tahap yang penting untuk mematuhi hukum, keputusan, dan konvensi sosial karena berhubungan dengan berguna dalam memelihara fungsi dari masyarakat. Penalaran moral dalam tahap keempat ini lebih dari sekadar kebutuhan atau akan penerimaan individual seperti dalam tahap 3. Kebutuhan masyarakat harus melebihi kebutuhan pribadi. Yang ketiga yaitu tingkatan moralitas pasca konvensional. Tingkatan pasca konvensional juga dikenal sebagai tingkatan berprinsip, terdiri dari 5 dan 6 dari perkembangan moral. Tahap kelima yaitu individu-individu dipandang sebagai memiliki pendapat dan nilai-nilai yang berbeda, dan adalah penting bahwa mereka dihormati dan dihargai tanpa memihak. Yang selanjutnya yaitu tahap keenam, penalaran moral berdasarkan pada penalaran abstrak menggunakan prinsip-prinsip etika universal. Hukum hanya valid bila berdasar pada keadilan, dan komitmen terhadap keadilan juga menyertakan keharusan untuk tidak mematuhi hukum yang tidak adil. Selanjutnya yaitu perkembangan moral anak Indonesia. Anak Indonesia memiliki perkembangan moral yang tidak jauh beda dengan anak di dunia pada umumnya. Faktor-faktor pembentuk munculnya perbedaan moral manusia diantaranya kenyataan hidup, tantangan yang dihadapi, dan harapan dan cita-cita oleh komunitas manusia itu sendiri. Pendidikan moral merupakan salah satu pendekatan yang dianggap sebagai gerakan utama dalam penanaman nilai moral pada anak. Pendidikan moral perlu menjadi prioritas dalam kehidupan. Adanya panutan nilai, moral, dan norma-norma dalam manusia dan kehidupan akan sangat menentukan totalitas individu atau jati diri manusia, lingkungan sosial, dan kehidupan individu. Oleh karena itu, pendidikan nilai yang mengarah pada pembentukan moral yang sesuai dengan norma-norma kebenaran menjadi suatu esensial bagi pengembangan manusia utuh dalam konteks sosialnya. Akan tetapi, pada kenyataannya, banyak terjadi masalah dalam penanaman moral anak. Era globalisasi telah membuat kehidupan mengalami perubahan yang signifikan. Bahkan terjadi degradasi moral dan sosial budaya dalam masyarakat. Untuk itu, perlu adanya pendidikan moral dalam usaha penanaman nilai moral pada anak. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Meli yang telah memaparkan materinya. Lalu untuk materi ya ini tentang perkembangan spiritual peserta didik yang akan disampaikan oleh Saudari Ika Ayu Lestari. Maaf, kembalinya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebagai pemateri yang kedua ingin sedikit menyampaikan tentang perkembangan spiritual peserta didik. A. Pengertian perkembangan spiritual peserta didik. Spiritual adalah suatu ragam konsep kesadaran individu akan makna hidup yang memungkinkan individu berpikir secara kontekstual dan transformatif, sehingga kita merasa sebagai satu pribadi yang utuh secara intelektual, emosional, dan spiritual. Nah, apa itu kecerdasan spiritual? Kecerdasan spiritual merupakan sumber dari kebijaksanaan dan kesadaran akan nilai dan makna hidup, serta memungkinkan secara kreatif menemukan dan mengembangkan nilai-nilai dan makna baru dalam kehidupan individu. Kecerdasan spiritual juga mampu menumbuhkan kesadaran bahwa manusia memiliki kebebasan untuk mengembangkan diri secara bertanggung jawab dan mampu memiliki wawasan mengenai kehidupan serta memungkinkan menciptakan secara kreatif karya-karya baru. Yang B yaitu karakteristik perkembangan spiritual. Nah, karakteristik perkembangan spiritual dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik perkembangan spiritual anak usia sekolah dan karakteristik perkembangan spiritual remaja. Nah, karakteristik perkembangan spiritual anak sekolah dimulai pada umur 7-11 tahun. Fowler berpendapat bahwa tahap ini sesuai dengan tahap perkembangan kognitifnya.
anak mulai berpikir secara logis dan mengatur dunia dengan kategori-kategori baru. Pada tahap ini, anak secara sistematis mulai mengambil makna dari tradisi masyarakatnya dan secara khusus menemukan koherensi serta makna pada bentuk-bentuk naratif. Yang kedua, karakteristik perkembangan spiritual remaja. Dibandingkan dengan masa awal anak-anak, misalnya keyakinan agama remaja telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Kalau pada masa anak-anak mereka baru memiliki kemampuan berpikir simbolik, contohnya Tuhan itu dibayangkan sebagai person yang berada di awal. Nah, pada masa remaja, mungkin mereka sudah berusaha mencari sebuah konsep yang lebih mendalam tentang Tuhan dan eksistensinya. Yang ketiga, yaitu proses perkembangan spiritual peserta didik. Nah, proses perkembangan spiritual peserta didik terbagi menjadi pada 7 tahap. Yang pertama, ada tahap primapite, tahap intuitif produktif, tahap mighty lerat fight, tahap impersonalizing fight. Nah, yang pertama yaitu tahap primapite. Tahap kepercayaan ini terjadi pada usia 0-2 tahun yang ditandai dengan rasa percaya dan setia anak pada pengasuhnya. Kepercayaan ini tumbuh dari pengalaman relasi mutual, berupa saling memberi dan menerima yang diritualisasikan dalam interaksi antara anak dan pengasuhnya. Yang kedua, tahap intuitif projektif yang berlangsung antara usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, kepercayaan anak bersifat peniruan, karena kepercayaan yang dimilikinya masih merupakan gabungan hasil pengajaran dan antara usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, kepercayaan anak bersifat peniruan, karena kepercayaan yang dimilikinya masih merupakan gabungan hasil pengajaran dan contoh-contoh signitif dari orang dewasa. Anak kemudian berhasil merangsang, membentuk, menyalurkan, dan mengarahkan perhatian spontan serta gambaran intuitif dan proyetiknya pada ilahi. Yang ketiga, tahap mighty lateral fight, dimulai dari usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, sesuai dengan tahap kognitifnya, anak secara sistematis mulai mengambil makna dari tradisi masyarakat. Selanjutnya, tahap synthetic conventional fight yang terjadi pada usia 12 akhir masa remaja atau awal masa dewasa. Kepercayaan remaja pada tahap ini ditandai dengan kesadaran tentang simbolisme dan memiliki lebih dari satu cara untuk mengetahui kebenaran. Selanjutnya, tahap individuatif refleksif fight yang terjadi pada usia 19 tahun atau pada masa dewasa awal. Pada tahap ini muncul sintesis kepercayaan dan tanggung jawab individual terhadap kepercayaan tersebut. Selanjutnya, tahap conjunctive fight disebut yang dimulai pada usia 30 tahun sampai masa dewasa akhir. Tahap ini ditandai dengan perasaan terintegrasi dengan simbol-simbol. Kemudian, tahap universalizing fight yang berkembang pada usia lanjut. Perkembangan agama pada masa ini ditandai dengan munculnya sistem kepercayaan untuk mencapai perasaan ketuhanan, serta adanya desentralisasi diri dan pengosongan diri. Berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual. Terbagi menjadi 2, ada faktor pembawaan dan faktor lingkungan. Faktor pembawaan, setiap manusia yang lahir, baik yang masih primitif, bersahaja, maupun yang sudah modern, baik yang lahir di negara komunis maupun kapitalis,
baik dari orang yang soleh maupun yang jahat, menurut fitrah kejadiannya mempunyai potensi beragama atau keimanan kepada Tuhan atau kepercayaan adanya kekuatan di luar dirinya yang mengatur hidup dan kehidupan alam semesta. Yang kedua yaitu lingkungan. Fitrah beragama merupakan potensi yang mempunyai kecenderungan untuk berkembang. Namun, perkembangan itu tidak akan terjadi manakala tidak ada faktor luar yang memberikan stimulus yang memungkinkan fitrah itu berkembang sebaik-baiknya. Nah, faktor lingkungan ini dibagi menjadi dari keluarga, dari sekolah, dan dari masyarakat. Faktor dari keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu, kedudukan keluarga dalam pengembangan kepribadian anak sangatlah dominan. Dalam mengembangkan fitrah agama, ada beberapa hal yang perlu menjadi kepedulian orang tua. Yang pertama, sebaiknya orang tua memiliki kepribadian yang baik atau berakhlakul karimah. Yang kedua, orang tua hendaknya memperlakukan anak dengan baik. Yang ketiga, orang tua hendaknya membina hubungan yang harmonis antara anggota keluarganya. Yang keempat, orang tua hendaknya membimbing, mengajarkan, atau melatih ajaran perkembangan kepribadian agama terhadap anaknya. Yang kedua, sekolah. Faktor dari sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang mempunyai program yang sistematik dalam melaksanakan bimbingan, pengajaran, dan latihan kepada siswa agar mereka berkembang sesuai dengan potensinya. Nah, selanjutnya masyarakat. Implikasi tugas perkembangan remaja dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang satu, tugas-tugas perkembangan remaja. Tugas perkembangan merupakan suatu tugas yang muncul pada suatu periode tertentu dalam rentang kehidupan manusia. Apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan, akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Yang ketiga, tugas perkembangan berkaitan dengan sikap, perilaku, dan keterampilan yang seyogianya dimiliki oleh individu. Mungkin cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih banyak kepada saudari Ika Ayu Lestari yang telah memaparkan materi. Lalu untuk pemapar selanjutnya, untuk materi selanjutnya, yaitu kepada saudara M. Lukmanul Hakim yang akan menyampaikan materi implikasi perkembangan moral dan spiritual bagi pendidikan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menyampaikan tentang implikasi perkembangan moral dan spiritual bagi pendidikan. Implikasi perkembangan moral dan spiritual bagi pendidikan terbagi kepada dua bagian. Yang pertama yaitu perkembangan moral dan yang kedua adalah perkembangan spiritual. Yang pertama, perkembangan moral. Perkembangan moral anak dapat berlangsung melalui beberapa cara, salah satunya melalui pendidikan langsung. Pendidikan langsung yaitu melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku yang benar salah atau baik buruk oleh orang tua dan gurunya. Selanjutnya, pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mengikuti tuntutan dari orang tua atau lingkungan sosialnya. Pada akhir usia ini, anak dapat memahami alasan yang mendasar suatu bentuk perilaku dengan konsep baik buruk. Misalnya, dia memandang bahwa perbuatan nakal, berdusta, dan tidak hormat kepada orang tua merupakan suatu hal yang buruk. Sedangkan perbuatan jujur, adil, dan sikap hormat kepada orang tua merupakan suatu hal yang baik. Selain itu, berdasarkan teori Piaget, Harlock 1980 memaparkan bahwa pada usia 5 sampai dengan 12 tahun, konsep anak mengenai moral sudah berubah. Pengertian yang kaku dan keras tentang benar dan salah yang dipelajari dari orang tua menjadi berubah dan anak mulai memperhitungkan keadaan-keadaan khusus di sekitar pelanggaran moral. Misalnya bagi anak usia 5 tahun, berbohong selalu buruk, sedangkan anak yang lebih besar sadar bahwa dalam beberapa situasi berbohong itu dibenarkan. Oleh karena itu, berbohong tidak selalu buruk. Selain lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan juga menjadi sarana yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan moral peserta didik. Untuk itu, sekolah diharapkan dapat berfungsi sebagai kawasan yang sejuk untuk melakukan sosialisasi bagi anak-anak,
dalam pengembangan moral dan segala aspek kepribadiannya. Pelaksanaan pendidikan moral di kelas hendaknya dihubungkan dengan kehidupan yang ada di luar kelas. Dengan demikian, pembinaan perkembangan moral peserta didik sangat penting karena percuma saja jika mendidik anak hanya untuk menjadi orang yang berilmu pengetahuan, tetapi jiwa dan wataknya tidak dibangun dan dibina. Yang kedua adalah perkembangan spiritual. Anak-anak sebenarnya telah memiliki dasar-dasar kemampuan spiritual yang dibawanya sejak lahir. Untuk mengembangkan kemampuan ini, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, untuk melahirkan manusia yang ber-ESQ tinggi, dibutuhkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada perkembangan aspek IQ saja, melainkan EQ dan SQ juga. Zohar dan Marshall Desnita 2008 pertama kali meneliti secara ilmiah tentang kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai yang menempatkan perilaku dan hidup manusia dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Purwanto mengemukakan bahwa pendidikan yang dilakukan terhadap manusia berbeda dengan pendidikan yang dilakukan terhadap binatang. Menurutnya, pendidikan pada manusia tidak terletak pada perkembangan biologi saja, yaitu yang berhubungan dengan perkembangan jasmani. Akan tetapi, pendidikan pada manusia harus diperhitungkan pula perkembangan rohaninya. Itulah kelebihan manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam, yaitu dianugerahi fitrah atau perasaan dan kemampuan. Untuk mengenal penciptanya yang membedakan antara manusia dengan binatang, fitrah ini berkaitan dengan aspek spiritual. Perkembangan spiritual membawa banyak implikasi terhadap pendidikan dan diharapkan muncul manusia yang benar-benar utuh dari lembaga-lembaga pendidikan. Untuk itu, pendidikan agama nampaknya harus tetap dipertahankan sebagai bagian penting dari program-program pendidikan yang diberikan di sekolah dasar. Tanpa melalui pendidikan agama, mustahil SQ dapat berkembang baik dan tanpa melalui pendidikan agama, mustahil SQ dapat berkembang baik dalam diri peserta didik. Terima kasih, mungkin yang saya bisa jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Saudara Lukmanul Hakim yang telah memaparkan materi. Lalu untuk materi selanjutnya, yakni ada strategi untuk membantu perkembangan moral dan spiritual peserta didik yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Ya, baik. Yang pertama yaitu ada memberikan pendidikan moral dan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi, yakni menjadikan sekolah sebagai atmosfer moral dan agama secara keseluruhan. Maksudnya bagaimana atmosfer di sini termasuk peraturan sekolah dan kelas, sikap terhadap kegiatan akademik dan ekstrakurikuler, orientasi moral yang dimiliki guru dan pegawai, serta materi teks yang digunakan. Terutama guru dalam hal ini harus mampu menjadi model tingkah laku yang mencerminkan nilai-nilai baik dari guru. Tanpa adanya model tingkah laku yang baik dari guru, maka pendidikan moral dan agama yang diberikan di sekolah tidak akan efektif menjadi peserta didik yang moralis dan religius. Nah, lalu yang kedua ada memberikan pendidikan moral langsung, yakni pendidikan moral dengan pendekatan pada nilai dan juga sifat selama jangka waktu tertentu, atau menyatukan nilai-nilai dan sifat-sifat tersebut ke dalam kurikulum. Nah, dalam pendekatan ini, instruksi dalam konsep moral tertentu dapat mengambil bentuk dalam contoh dan dari definisi, diskusi kelas, dan bermain peran atau memberi penghargaan kepada siswa yang berperilaku secara tepat. Lalu yang ketiga, memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klasifikasi nilai. Maksudnya bagaimana? Yaitu pendekatan moral tidak langsung yang berfokus pada upaya membantu siswa memperoleh kejelasan mengenai tujuan hidup mereka dan apa yang berharga untuk dicari. Nah, dalam klasifikasi nilai ini, siswa diberikan pertanyaan dan mereka diharapkan untuk memberi tanggapan baik secara individual maupun secara kelompok.
Tujuannya adalah untuk menolong siswa menentukan nilai mereka sendiri dan menjadi peka terhadap nilai yang didapat oleh orang lain. Lalu yang keempat ada menjadikan pendidikan sebagai wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya. Nah, jadi tidak hanya sekedar bersifat teoritis, tetapi mereka juga harus memiliki penghayatan yang benar, yang benar-benar dikonstruksi dari pengalaman keberagamaan. Nah, oleh sebab itu, pendidikan agama yang dilangsungkan di sekolah harus lebih menekankan pada penempatan peserta didik untuk mencari pengalaman keberagamaan. Nah, dengan demikian, maka yang ditonjolkan dalam pendidikan agama adalah ajaran dasar agama yang dasar dengan nilai-nilai spiritualitas dan moralitas seperti kedamaian dan keadilan. Lalu yang terakhir ada yaitu membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting. Ya, seperti yang pertama ada memupuk hubungan sadar anak dengan Tuhan melalui doa setiap hari, lalu menanyakan kepada anak bagaimana Tuhan terlibat dalam aktivitasnya di sehari-hari, lalu ada memberikan kesadaran kepada anak bahwa Tuhan akan membimbing kita apabila kita meminta kepadanya. Nah, baik, untuk materi sampai di sini, yang selanjutnya itu kesimpulan. Nah, proses perkembangan moral dan spiritual memang tak terlepas dari faktor eksternalnya. Sebagai calon pendidik tentunya kita harus mampu mencerminkan perilaku moral dan spiritual yang tepat. Setiap peserta didik memiliki hak penuh untuk menentukan bagaimana sikapnya, namun hal tersebut berasal dan bergantung dari bagaimana ia menangkap contoh yang ada di sekitarnya, seperti dari keluarga yang termasuk orang-orang dalam rumah, dan sekolah yang terlibat guru dan teman-temannya. Lalu ada kecerdasan spiritual merupakan penengah di antara dua kecerdasan lainnya. SQ ini merupakan penengah di antara dua kecerdasan lainnya, yakni IQ dan EQ, yaitu kecerdasan emosional atau moral dan kecerdasan inteligensi atau kepintaran. Nah, dengan adanya kecerdasan spiritual, maka peserta didik mampu menyeimbangkan dua aspek tersebut, merasa bahwa dirinya selalu diawasi oleh Tuhan, menjadikannya memiliki moral yang baik pula. Keberlangsungan proses pendidikan berkaitan erat dengan nilai-nilai moral dan spiritual anak, di mana pendidikan berfungsi menanamkan nilai-nilai tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam kurikulum ataupun melalui pendekatan langsung. Hal ini tentunya bergantung pada setiap tingkatan sekolah berdasarkan usia peserta didik, yang mana aspek ini memiliki pengaruh besar berdasarkan perkembangan psikologis yang ada pada peserta didik itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan agama merupakan hal terpenting dalam mendukung perkembangan moralitas ataupun spiritualitas peserta didik, karena dalamnya menyangkut berbagai faktor yang memiliki pengaruh besar pada diri mereka, yaitu peserta didik. Nah, baik, mungkin sekian dari kami kelompok 5. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Untuk selanjutnya saya tanya jawab yang mungkin akan disampaikan pada waktu kuliah nanti. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.